Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 15 Februari 2023 dalam pekan biasa ke-6 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala hormat dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu tadi malam, di mana kami boleh beristirahat dengan cukup dan Engkau bangunkan kami di hari yang baru ini dengan tidak kurang suatu apapun. Pagi ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap pesan-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami haturkan doa ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 8, ayat 6 sampai dengan ayat 13, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 22. Pada waktu itu, air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang sangat segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 22 sampai dengan ayat 26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia.
Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Harapan di setiap panggilan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Shalom Aleichem. Dalam beberapa kali kesempatan perjalanan menggunakan kereta api menyusuri pesisir utara Jawa, saya melihat hamparan sawah padi. Kadang berwarna coklat saat setelah panen, kadang berwarna hijau saat bibit padi sedang bertumbuh, dan kadang pula berwarna kuning saat bulir-bulir padi menunggu dipanen. Saya juga melihat para petani yang sedang mengerjakan sawah padi mereka, entah sebagai pemilik sawah ataukah penggarap sawah, entah di saat tanam ataukah panen. Mereka terlihat bekerja keras dan penuh harapan akan panen yang akan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Saya merenungkan penghidupan para petani saat mereka mengolah tanah sawah dengan bajak dan cangkul hingga cukup gembur, lalu dialiri dan ditanami bibit padi, kemudian menjaga bibit padi itu dari gulma dan hama, serta memastikan kecukupan air selama berbulan-bulan tanpa kepastian apakah nantinya hasil panen akan mencukupi kebutuhan hidup mereka, atau apakah nantinya sawah dapat dipanen, tidak rusak oleh bencana alam ataupun wabah. Walau tanpa kepastian pada masa depan sawahnya dan apakah kelak akan memperoleh panen yang akan mencukupi kebutuhan hidup, para petani dengan tekun mengerjakan tugas-tugas panggilan perutusannya dan menyerahkan segala kekhawatiran dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Sebagaimana kita ketahui melalui Alkitab bahwa Nuh mendapatkan panggilan tugas perutusan membuat kapal besar di atas daratan, sesuatu yang anti mainstream, karena hingga hari ini galangan kapal selalu dibangun di tepi laut. Namun, Nuh tetap tekun mengerjakan tugas perutusannya. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, lalu Nuh membawa masuk binatang-binatang, baik hewan ternak dan hewan liar ke dalam kapal itu. Jika kita renungkan hal ini, suatu tindakan yang aneh ketika saat itu terbentang alam luas di sekitarnya sebagai habitat hewan-hewan itu, tapi Nuh membawanya masuk ke dalam kapal besarnya. Kemudian, ketika banjir besar melanda seluruh permukaan bumi, kapal besar Nuh yang awalnya berada di daratan, lalu mulai mengapung di atas air dan terombang-ambing. Saya membayangkan Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan selama 40 hari berada di dalam kapal besar
tanpa mengetahui ke arah mana kapal itu bergerak. Setelah hari ke-40 menurut kisah kejadian hari ini, barulah Nuh membuka tingkap kapal besarnya dan melepaskan seekor burung gagak. Namun burung gagak ini hanya terbang bolak-balik tanpa memberikan tanda apakah daratan sudah mengering dari air banjir besar. Nuh lalu melepaskan seekor burung merpati yang kemudian kembali lagi ke tangannya. Rupanya daratan belum kering. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan seekor burung merpati lagi. Pada sore harinya, burung merpati ini kembali kepada Nuh dengan sepucuk tunas di dalam paruhnya, pertanda daratan mulai mengering sehingga mulai bertumbuh tunas. 7 hari kemudian, Nuh sekali lagi melepaskan burung merpati dan burung merpati itu tidak kembali lagi. Pertanda daratan sudah kering dan burung merpati itu mendapatkan tempat baru yang lebih layak untuknya bersarang. Barulah Nuh membuka pintu kapalnya dan keluar. Tugas perutusan Nuh sungguh luar biasa. Saat ia memulai perutusannya, saat ia sedang menjalani perutusannya, Nuh tidak tahu apa yang telah disediakan Tuhan baginya di masa depan. Tetapi Nuh percaya kepada Tuhan dan menjalani perutusannya dengan tekun. Nuh percaya adanya harapan dari Tuhan, adanya pengharapan dari panggilannya. Begitu pula dengan orang buta di Betsaida di dalam kisah di Injil Markus hari ini. Dalam kegelapan yang dialaminya, dengan percaya orang buta ini menyerahkan dirinya untuk dituntun orang banyak kepada Tuhan Yesus. Kemudian orang buta ini sekali lagi dengan percaya menyerahkan dirinya untuk dituntun Tuhan Yesus pergi keluar dari kampungnya. Lalu dikisahkan Tuhan Yesus meludahi mata orang buta ini dan meletakkan tangannya ke atas mata orang buta ini. Orang buta ini mulai dapat melihat dengan samar dan menyampaikannya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kembali meletakkan tangannya ke atas mata orang buta ini dan ia dapat melihat dengan jelas. Saya membayangkan orang buta ini memiliki pengharapan untuk dapat melihat. Pengharapan ini yang membuatnya percaya kepada orang banyak yang menuntunnya kepada Tuhan Yesus, dan juga pengharapan yang sama yang membuatnya percaya Tuhan Yesus akan membuatnya dapat melihat. Sabda Tuhan hari ini memberi saya pemahaman bahwa pasti ada pengharapan dalam setiap panggilan kita untuk menjalani tugas perutusan kita. Just do the best of our part and let God do the rest. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kisah Nuh dan orang buta di Betsaida sungguh mengajarkan kepada kami bahwa ketekunan dan kesetiaan akan panggilan-Mu yang didasarkan pada iman dan berserah kepadamu telah menghantarkan Nuh dan orang buta di Betsaida pada keselamatan. Kami ingin meneladani iman serta ketaatan dan kesetiaan Nuh dan orang buta di Betsaida dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan mendampingi dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohonkan ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.